Selamat datang kembali ke Podsno, podcast tekno.id. Nah, Sobat Cuan, kali ini kita ditemani oleh Kak Emil. Halo Kak Emil. Sejak tanggal 29 Januari 2024, harga batubara telah rebound. Hingga saat video ini dibuat, harga batubara sudah berada di kisaran $139,25 per ton. Yang berarti sejak 29 Januari 2024 telah mengalami peningkatan sekitar 30%. Menurut Kak Emil nih ya, apa yang menyebabkan harga batubara rebound belakangan ini? Ya, sebenarnya apa sih membuat batubara itu rebound ya? Karena kalau tadi udah dibahas ya, sejak akhir sampai Januari 2024, di akhir Januari 2024 ya terjadi peningkatan mencapai 30% dari segi batubara sendiri. Seperti yang sudah disebutkan tadi, yang sudah dibahas tadi ya. Tentu rebound ini atau peningkatan ini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkannya. Yang pertama itu dari lonjakan produksi listrik yang didorong oleh suhu rata-rata di atas rata-rata, ini mana ini menyebabkan peningkatan penggunaan AC dan keluarnya ekspansi ekonomi yang juga mengakibatkan konsumsi listrik secara keseluruhan yang lebih tinggi. Yang perlu kita ketahui juga sebenarnya apa yang menjadi penyebab rebound-nya ini, penggunaan listrik di berbagai negara ini masih menggunakan batu bara. Nah, sehingga seharusnya ini menjadi dampak yang baik terhadap harga komoditas ke depannya. Selain itu, di negara Cina ini mengalami peningkatan impor batu bara pada bulan April kemarin yang disebabkan oleh penurunan produksi dalam negeri. Dari negara Cina sendiri juga berupaya meningkatkan stok menjelang puncak musim permintaan di musim panas nanti. Oke, jadi harga batu bara ini udah rebound ya. Nah, menurut Kak Emil, bagaimana sih prospek jangka panjang harga batu bara di tengah upaya global untuk mengurangi emisi karbon nih Kak? Oke, di sini saya melihat untuk prospek jangka panjang dari batu bara sendiri. Tapi kita bahas dulu dari secara tren jangka pendeknya, jangka pendek dan menengah. Sebenarnya penurunan permintaan dan batu bara ini akan dibarengi dengan penurunan supply yang sebanding untuk dari batu bara ini sendiri. Nah, dan juga tidak ada yang menyangkal bahwa nanti permintaan batu bara ke depan akan semakin berkurang seiring dengan tren transisi energi menuju energi terbarukan atau renewable energy. Nah, tapi tidak sedikit yang membahas bahwa produksi batu bara juga akan turun ke depannya, di mana ini saya mengambil proyeksi dari International Energy Agency, di mana konsumsi batu bara ini akan diestimasikan menurun ya 0,8% pada tahun 2023 hingga 2026, dan produksinya pun akan ikut turun 1,6% setiap tahunnya. Nah, meskipun sebenarnya dari proyeksi dari International Energy Agency juga bilang ada kemungkinan menurun ya. Saya rasa hal ini tidak bisa dikatakan sebagai sentimen ataupun katalis negatif terhadap komoditas batubara. Terlebih, batubara ini masih didorong penuh oleh meningkatnya permintaan pada negara-negara berkembang seperti India dan Asia Tenggara, di mana ini guna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka yang relatif kencang. Di sisi lain juga sebenarnya peningkatan permintaan dari negara-negara berkembang akan membuat kompensasi penurunan permintaan dari negara-negara maju seperti ada dari negara Amerika Serikat, terus juga Eropa, dan di sisi lain juga konsumsi Cina pun diprediksi akan menurun ya hingga 2026. Untuk sementara proyeksi ini juga harus didukung dengan sentimen dan kebijakan lainnya. Oke, berarti meskipun konsumsi dan produksi batu bara ini turunnya ke depannya tidak menjadi sentimen ataupun katalis negatif ya terhadap komoditas batu bara. Oke, Kak Emil, melihat prospek harga batu bara ya, kita lihat dengan maraknya industri electric vehicle yang hadir di pasar Indonesia nih, apakah mempengaruhi kebutuhan batu bara? Oke, kalau kita melihat lebih jauh ke depan ya, terdapat sebenarnya tema besar yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap prospek batu bara. Seperti salah satunya adalah yang mana sekarang ini sedang tren dengan kendaraan listrik atau electric vehicle ya, dimana tren peralihan ini dari kendaraan dari mesin konvensional menggunakan bahan bakar bensin ini beralih ke kendaraan listrik atau electric vehicle, dimana ini juga akan diprediksi akan meningkatkan konsumsi listrik secara masif untuk kebutuhan pengisian daya atau chargingnya. Nah, seperti yang kita tahu juga sebenarnya produksi baterai sangat membutuhkan peran dari batu bara.
Nah, jika permintaan baterai ini kendaraan meningkat, maka semakin dibutuhkan juga peran batu bara untuk meningkatkan produksi batu bara tersebut. Dan ini menjadi salah satu sentimen positif terkait komoditas batu bara. Nah, di sisi lain juga sebenarnya kalau kita bahas dari secara emitennya, di sini ada emiten PT Bukit Asam ya, PT Bukit Asam atau PTBA. Ini baru saja melakukan hilirisasi pertambangan batu bara untuk dirubah menjadi komponen electric vehicle. Di mana pengembangan baterai anode sheet dari batu bara oleh PTBA ini merupakan langkah yang penting menurut saya dalam mendukung visi pemerintahan dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Nah, di sisi lain untuk pilot project konversi batu bara ini menjadi artificial graphite dan anode sheet untuk bahan baku baterai lithium ion. Ini juga merupakan hasil kerjasama dari PTBA dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, sinergi ini sebenarnya diharapkan ke depannya untuk dapat mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong hilirisasi serta kemajuan industri kendaraan listrik dalam negeri. Oke, tadi udah disinggung sedikit emiten batu bara yaitu ada PTBA. Menurut Kak Emil bagaimana ya kinerja saham-saham batu bara yang ada di Bursa Efek Indonesia selama rebound harga batu bara, Kak? Oke, untuk dari emitennya sendiri, di sini saya juga melihat ada beberapa emiten ya, seperti ada Adro, WNTR, PTBA, dan TMG. Nah, dari secara 4 emiten tersebut sebenarnya walaupun dari segi sentimen batubara rebound, menurut saya di sini halnya belum terpengaruh terhadap 4 saham tersebut ya. Di mana ini terbukti juga dari kinerja perusahaannya dari kuartal 1 yang 2024 secara 4 saham ini atau 4 emiten ini kompak menurun. Di mana dari pendapatan Adro Q1 2024 ini turun sebesar 2,4% secara Q-on-Q, juga dari laba bersihnya juga ikut turun sebesar 7,3% secara Q-on-Q. Terus ada PTBA dari pendapatannya juga turun 12,4% Q-on-Q, terus diiringi dengan laba bersih yang menurun 66% secara Q-on-Q. Terus juga ITMG juga sama ya, ITMG Q1-nya itu turun sebesar 7,1% dan laba bersihnya juga turun 32% secara Q-on-Q. Secara keseluruhan sebenarnya kinerja emiten batubara ini untuk Q1 kemarin tidak memberikan hasil yang cukup positif ya. Meskipun dari segi komoditas batubara mengalami rebound, tapi kita perlu melihat nanti di laporan Q2-nya 2024 untuk melihat progres kinerja perusahaan ke depannya seperti apa. Oke, perlu melihat laporan kuartal 2 2024. Betul. Oke, siap. Nah, Kak Emil, kira-kira nih rekomendasi saham batubara yang cocok untuk dikoleksi menurut Kak Emil apa nih? Oke, di sini saya melihat emiten Adro ya tentu cocok dikoleksi. Pertama karena mulai dari sentimen batubara juga ya, berdasarkan dari laporan International Energy Agency yang udah kita bahas tadi, di mana permintaan batubara ini pada tahun 2024 diperkirakan masih bertahan atau tidak turun ya. Yang ditopang oleh proyeksi peningkatan konsumsi dari China dan India. Dan sisi lain juga ada gelombang panas di seluruh bagian India, diprediksi ini meningkatkan kebutuhan listrik sebesar 8% pada tahun ini. Nah, sedangkan permintaan dari China ini diestimasikan naik 6%. Dari sisi permintaan, impor batubara oleh China dan India ini semakin kencang. Nah, masing-masing 12% dan 11% secara year on year. Ini juga pada bulan Januari hingga Mei 2024 ya. Nah, di sisi lain pasokan dari eksportir utama yaitu dari Indonesia dan Australia ini tumbuh lebih lambat dari perkiraan, yaitu sebesar 4% dan 7% secara year on year. Nah, hal ini tentunya sebenarnya menjadi salah satu sentimen yang positif terhadap emiten batubara, khususnya Adro, ini mana seperti yang kita tahu Adro ini menjadi penyumbang ekspor batubara terbesar di Indonesia. Terus juga itu dari sentimen ya. Kalau kita melihat dari segi likuiditas untuk emiten ini sendiri, Adro, saya menilai sama Adro ini atau emiten Adro ini adalah emiten batubara yang cenderung lebih liquid ya. Hal ini tentunya juga mendorong total transaksi saham Adro yang menjadi penyumbang transaksi IHSG. Oke, jadi Kak Emil memilih Adro ini karena ada sentimen positif dari batubara sendiri. Betul. Dan dilihat dari likuiditas Adro sendiri ya Kak. Betul. Ya? Oke Kak Emil, apa saja nih ya Kak risiko yang harus diwaspadai oleh investor ketika berinvestasi di saham-saham batubara? Oke, kalau kita berbicara masalah risiko ya, kalau apalagi untuk saham-saham sektor energi ya, energi di sini kalau dalam konteks kita lagi bahas batubara, otomatis risiko yang harus kita waspadai adalah dari segi harga batubara yang lebih rendah.
di mana tadi kita bahas mengenai pertumbuhan ekonomi ini yang lebih rendah pada market utama batu bara, itu dapat menyebabkan penurunan yang lebih cepat pada harga batu bara. Nah, hal ini dapat menyebabkan penurunan harga jual rata-rata emiten batu bara tersebut, sehingga nanti berpotensi menghasilkan margin dan laba bersih yang lebih rendah dari perkiraan. Selanjutnya, risiko yang harus diwaspadai oleh para investor ataupun trader nanti ada transisi dari menuju energi terbarukan atau renewable energy yang lebih cepat. Nah, kita seperti kita tahu transisi sekarang udah masa transisi penggunaan energi fosil ke energi terbarukan atau renewable energy yang lebih cepat. Ini berpotensi mengurangi permintaan akan energi fosil. Ini menjadi salah satu tantangan atau resiko nantinya untuk investor. Nah, di mana batu bara serta minyak dan gas ini dan membuat harga batu bara dapat lebih rendah. Yang terakhir adalah menurut saya risikonya untuk kita masuk ke saham-saham sektor energi seperti energi saham batu bara itu adalah kenaikan tarif royalti batu bara. Nah, di mana tanggal 3 Juli kemarin, tanggal 3 Juli 2024, pemerintah itu mengumumkan tengah melakukan kajian ulang terhadap pungutan royalti bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Nah, belum terdapat informasi sebenarnya detail terkait revisi tersebut. Namun, jika pemerintah ternyata memutuskan untuk meningkatkan tarif royalti tersebut, maka produsen batubara dengan izin IUPK seperti ada emiten Bumi, Adro, dan INDE ini berpotensi membukukan peningkatan beban royalti nantinya. Oke, itu aja ya Kak? Iya, Oke, itu aja. Saya ulang tadi ya, risiko yang harus diwaspadai ketika kita berinvestasi di saham batubara itu ada harga batubara yang lebih rendah, Betul. kemudian transisi menuju energi terbarukan yang lebih cepat, dan kenaikan tarif royalti batubara. Betul banget. Oke, Sobat Cuan. Nah, itu tadi pembahasan terkait emiten batubara. Perlu Sobat Cuan ingat ya bahwa semua keputusan investasi ini kembali lagi kepada Sobat Cuan. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam cuan dan bye-bye. Bye-bye.